tempat ini ya dikelola oleh Deng Jamal Foundation. Ini adalah yayasan yang berbadan hukum yang tidak perlu lagi dilakukan legal standingnya. Nah, di depan ada nomornya yang tidak bisa tertukar. Lalu ada barcode. Ini barcode fungsinya apa? Jadi bisa dilihat manfaatnya apa aja sih di dalam. Coba kita praktekkan. Barcode-nya kita scan. Oke, muncul tampilkan opsi. Lalu buka tampil. Secara otomatis akan terbuka. Nah, yang pertama muncul adalah wajah gagahnya seorang Deng Jamal. Nah, lalu kemudian berlokasi di rumah aspirasi pemenangan Deng Jamal, Jalan Terusan Bandengan, RT 6 RW 016, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 nomor 5 dari Partai Nasdem, Deng Jamal kembali mensosialisasikan program unggulannya Kartu Deng Jamal Peduli Card Kamis 25 Januari 2024. Sebelum saya jelaskan satu persatu secara mendetail, saya harus sampaikan, ini kartu bentuknya seperti ini Bapak Ibu, dan manfaatnya banyak. Ya, ini yang saya tunjukkan bukan berarti sebesar ini kartunya, setengah mati bawah sebesar ini Bapak Ibu. Ya, nah sebelum pemilu ini saya sudah menyebar dan membagikan kepada seluruh warga masyarakat sebelum pemilu ini, dan sudah berjalan. Nah, bagi warga, teman-teman kita berikan. Nah, dalam pertemuannya di hadapan warga, Deng Jamal mengungkapkan visi dan misinya terkait program Kartu Deng Jamal Peduli Card yang berjangka 5 tahun ke depan apabila terpilih nanti, yaitu konsultasi hukum, pendampingan hukum, bantuan sosial, bantuan pendidikan, juga bantuan kesehatan yang akan kita tentukan. Kenapa tidak hari ini? Kenapa tidak sebelum pemilu dirubah jadi kartu ATM ini? Karena di masa kampanye tidak boleh alat negara dimanfaatkan untuk kampanye bank. Maka setelah pemilu ini kartu akan kita rubah, validasi ulang untuk menjadi kartu ATM. Bantuan sosial warga per 3 bulan akan mendapatkan bantuan langsung tunai BLT, dan itu masuk secara langsung atau otomatis ke kartu ATM masyarakat selama 5 tahun. Secara langsung per 3 bulan selama 5 tahun. Nah, kemudian saya jelaskan dulu. Pertama, ada klinik hukum, bantuan hukum gratis, konsultasi hukum gratis, dan penanganan kasus hukum gratis. Abang-abang setiap hari Jumat, ba'da Jumat, di kedai penggawa Deng Jamal itu adalah kita rangkap menjadi markas pemenangan Deng Jamal. Setiap ba'da Jumat ada beberapa pengacara yang standby. Apa fungsinya? Untuk menerima layanan masyarakat ketika ada yang mau konsultasi terkait soal hukum. Itu persoalan apa saja yang menyangkut soal pidana kah, hutang piutang kah, perkara kriminalitas kah, perceraian kah. Nah, ini kita kan butuh konsultasi. Apa sih langkah-langkah yang harus kita jalankan ketika kita dihadapkan oleh satu persoalan masalah, supaya tidak salah. Konsultasi hukum akan saya berikan kepada warga apabila masyarakat tidak mengerti terkait masalah-masalah hukum, yaitu konsultasi hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, juga sengketa hukum akan diberikan secara gratis, kata Deng Jamal. Nah, kedua, ketika proses konsultasi itu ya, lantas kemudian ini perkara membutuhkan bantuan pendampingan pengacara, maka di saat itu juga Deng Jamal akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi klien warga masyarakat ini untuk menyelesaikan persoalannya secara gratis, Bapak Ibu.
Ini dia. Ya. Ini kita selesaikan, ya, selesaikan itu. Ya, ini tanggung jawab saya. Buat masyarakat, buat warga pemilih saya gratis, tapi pengacaranya tetap saya bayar karena dia. Kemudian inilah salah satu bentuk, termasuk bagian dari konsultasi hukum, agar saya berharap ke depannya ini masyarakat Pejagalan bisa melek hukum. Artinya paham, ya, persoalan hukum itu seperti apa. Sebab terkadang ini kita punya masalah dalam posisi benar, tiba-tiba jadi salah. Kenapa? Karena lawan kita menggunakan jasa pengacara. Mereka punya uang. Tapi ini tidak boleh berkelanjutan. Mau orang tidak punya uang kah? Ketika dia benar, ketika dalam posisi dia betul, maka tidak ada cerita dia dizolimi oleh orang-orang yang punya uang. Karena terkadang kita tahu bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka tidak ada cerita ketika sudah menjadi bagian dari keluarga besar Deng Jamal, maka Deng Jamal akan menyiapkan pengacara agar kalian yang dalam posisi benar tetap tegak lurus dan kebenaran, dan kita bisa terhindar dari orang-orang yang mau menzalimi kita. Setuju? Nah, itu dia. Tidak usah khawatir. Jadi intinya, siapapun warga masyarakat saya, khususnya para pemilih saya ini, ketika ingin butuh pendampingan pengacara, ya, punya persoalan, tidak usah sungkan, cukup datang ke kedai pegawai Deng Jamal buat laporan, atau ada pasang poso, ya, bisa datang ke tempatnya pasang poso buat laporan, langsung kita tindak lanjuti nanti di kedai pegawai Deng Jamal, ya. Lalu kemudian ini ada bantuan sosial. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kenapa kartu ini harus kita rubah menjadi kartu ATM setelah pemilu? Karena tanpa kita rubah menjadi kartu ATM, ini DBLT tidak mungkin bisa langsung masuk ke kartu begini, Pak. Kan tidak bisa. Harus kita rubah menjadi ATM. Ya, ini. Jadi per 3 bulan warga masyarakat yang terdaftar pemilik kartu ini, maka dia berhak mendapatkan bantuan langsung tunai per 3 bulan sekali selama 5 tahun. Begitu. Itu ada tambah. Ya, itu. Jadi ini berkelanjutan Bapak Ibu. Selama 5 tahun. Tidak hanya masa kampanye saja, tidak hanya masa pemilu saja, tapi kita akan bergandengan tangan selama 5 tahun. Jadi kalau ada yang tanya dari mana itu anggaran, itu kan bukan anggaran sedikit, banyak. Bayangkan dari mana? Jawab saja. Semua anggaran berasal dari gaji dan tunjangannya Deng Jamal selama duduk di Kebon Siri nanti. Ya. Harus sampaikan bahwa Deng Jamal maju dan insya Allah duduk di parlemen nanti, 1 peser pun gaji dan tunjangannya saya tidak akan sentuh selama 5 tahun, tapi saya alokasikan masuk ke kartu ini agar masyarakat yang merasakan hingga 5 tahun ke depan. Ya. Lalu kemudian ada bantuan pendidikan. Nah, bantuan pendidikan ini dalam bentuk apa sih? Nah, ini cocok nih buat pasukan yang belum bisa mengendarai mobil nih. Angkat tangan yang belum bisa. Nah, udah banyak juga, tapi ngantri ya. Saya buka kursus bersertifikat mengemudi secara gratis. Ya. Ini saya buat kursus pelatihan mengemudi gratis. Ya, tidak perlu menunggu saya dilantik. Ya, besok lusa pun kalau ada yang mau daftar langsung daftar, ya. Kita siapkan mobil sama. Lalu kalau sudah bisa, ini kan menjadi dasar pemasukan, ya. Mana tahu sudah selesai pekerjaan mau nyari-nyari tambahan, Grab, ya, bawa mobil sendiri, jangan bawa mobil orang lain nanti bahaya. Ya. Paham ya? Nah, lalu kedua kita buka pelatihan bersertifikat, ya, kursus bersertifikat ngelasik.
Ini bagi adik-adik, abang-abang yang belum mau belajar ngelas nih, biar bisa buka bengkel las, supaya bisa jadi bos las. Ini kita buat pelatihannya, kita ada workshop gratis, nggak perlu bayar ya. Nanti kalau sudah pintar, bisa dapat panggilan job, ada proyek pembuatan teralis, tangga, harus pakai pintar kan. Kalau perlu itu kayu pun bisa dilas sama dia. Ini sampai bisa kita ajarkan. Dan waktunya kita mengikuti saja, ya, karena kita tahu kesibukan abang-abang ini ya, paham ya sampai sini ya? Nanti ada sesi pertanyaannya. Lalu kemudian masih menyangkut soal pendidikan. Ini kita kadang menyadari, bahkan mungkin barangkali ada yang mengalami anak-anak kita ini sekolah tiba-tiba putus sekolah hanya karena persoalan kita, entah ini masa COVID, kita tidak ada pemasukan, sehingga nganggur beberapa tahun anaknya tidak bisa melanjutkan. Tapi ketika masih ada niat baik anak-anak mau belajar supaya dapat ijazah, kita buka ya pelayanan sekolah paket A, B, dan C secara gratis untuk mendapatkan ijazah itu. Kita yang bantu ya, supaya mereka ini bisa punya ijazah. Tanpa ada ijazah, kasihan anak-anak yang tidak bisa melamar kerja ya. Atau bahkan ada abang-abang juga nggak apa-apa usia-usia di atas 40-50 masih mau sekolah paket A, B, dan C supaya dapat ijazah, bisa daftar. Kita siapkan tuh, kita fasilitasi secara gratis ya. Oke ya. Lalu kemudian bantuan kesehatan, ini yang penting ya. Pada ngantuk ya, coba kopinya siapkan. Ya ini ya, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi terakhir bantuan kesehatan. Nah, bantuan kesehatan ini banyak kita menemukan ya. Bahkan banyak mengalami warga masyarakat kita. Terkadang ketika kita ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ya, ini terlalu terkendala. Bahkan terkadang kita ini terlantar di rumah sakit hanya karena persoalan pertama, entahkah dia itu punya BPJS bermasalah, banyak tunggakan, atau bahkan tidak punya sama sekali BPJS. Lalu kemudian tiba-tiba urgent kita butuh pelayanan rumah sakit ya, terkendala sehingga terlantar. Maka apa solusinya? Maka Deng Jamal 100 hari kerja setelah dilantik akan mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di dapilnya, termasuk di wilayah penjagaan ini. Untuk apa? Membuat MOU, perjanjian ya, penandatanganan kesepakatan besok lusa kalau ada warga Deng Jamal membawa kartu ATM atas nama Deng Jamal Foundation, tidak ada cerita rumah sakit untuk tidak melayani secara baik. Persoalan dia punya tunggakan di BPJS atau tidak punya sama sekali, tidak menjadi soal. Rumah sakit akan langsung melayani warga masyarakat saya itu. Itu dia. Ini bukan persoalan kartunya yang sakti. Kartu sakti dibakar juga bisa. Tapi yang sakti itu MOU, perjanjian saya, kesepakatan saya. Jadi seluruh rumah sakit akan menjadi provider kerjasama saya dengan rumah sakit di seluruh wilayah dapil saya. Jadi tidak perlu khawatir nanti besok lusa ada masyarakat yang merasa terlantarkan di rumah sakit, cukup menunjukkan kartu ATM nanti ya yang atas nama Deng Jamal Foundation ke rumah sakit ya, dia tidak akan bersulit warga masyarakat saya. Kalau masih ada saja rumah sakit mempersulit warga saya yang sudah bawa ini, maka siap-siap itu rumah sakit akan berhadapan sama Deng Jamal. Itu dia ya. Kas berbicara ya, mungkin abang-abang tahu histori saya seperti apa ya. Terkadang di luar sana terlalu ekstrim didengar nama Deng Jamal, tapi pada sebenarnya hatinya Hello Kitty sekali. Iya. Saya juga kadang-kadang sedih, ada cerita ngeri ngeliat Deng Jamal gitu. Tapi bagi yang belum pernah berhadapan secara langsung dengan Deng Jamal,
lalu terimajinasi dengan hal-hal yang ekstrim. Nah, saya dalam hati saya belum pernah ya ketemu sama saya. Kalau udah pasti rindu terus sama Den Jamal. Jadi kalau ibarat kasarnya Den Jamal ini, kalau dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, maka Den Jamal bisa membuat rindu tanpa bertemu. Nah, ya jadi itu bantuan kesehatan itulah. Dan terus saya nanti akan punya rumah sakit mobile. Artinya apa? Kita menyadari dan banyak terjadi, ada warga masyarakat yang sudah tua tidak bisa lagi bergerak untuk datang ke rumah sakit, sementara dia butuh penanganan kesehatan. Maka ada solusi. Dan kita akan menyiapkan rumah sakit mobile ya beserta perawatnya akan datang ke rumah warga masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan karena tidak bisa datang ke rumah sakit ini. Dan ini harus saya lakukan. Dan ini bukan hanya sekedar janji, tapi fakta kenyataan yang akan saya lakukan. Ya, aminin dong. Ya, amin. Tepuk tangan dong dulu. Jadi inilah visi misi saya sebagai pembanding, sebagai pendidikan politik yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, ya. Dan jujur saya sudah beberapa kali mengajak teman-teman para caleg, yuk buat sama yuk visi misi saya. Apa itu Dai? Gaji dan tunjangan berikan kepada warga masyarakat. Waduh, nanti saya makan apa Dai? Nah, akhirnya alhamdulillah tidak mau ikut saya. Tapi tidak apa-apa, saya berjuang dengan sendiri, hakul yakin dengan niat ibadah saya akan lakukan ini. Karena saya menyadari bahwa kedudukan saya nanti di DPRD di Kebon Sirih semua berkat doa, dukungan, dan suara dari warga masyarakat Dapil 3. Maka apa yang saya dapatkan nanti harus kembali dan dirasakan oleh warga masyarakat yang memilih saya. Bahkan mungkin yang tidak milih saya pun akan juga merasakan itu. Ya, tidak masalah. Jadi saya sudah niatkan, saya ingin menunjukkan bahwa rupanya ada anak pejagalan yang bisa menjadi contoh baik warga para anggota dewan di DPR nanti. Dan yang pasti saya ingin nanti keamanan, kenyamanan seluruh warga masyarakat di Pejagalan ini menjadi prioritas utama. Saya ingin masyarakat Pejagalan mampu hidup berdampingan dengan damai, dengan berbagai macam kebinekaan, berbagai macam kultur dan kepentingan, tapi mampu menyatukan, ya, lalu bisa hidup damai dengan nyaman, sehingga di wilayah kita tetap terjaga rasa persatuan dan kesatuan kita sesama warga masyarakat Pejagalan. Tidak ada cerita, tidak boleh dibedakan. Mau orang Jawa kah, mau orang Sunda kah, Banten, mau Makassar, cerita ada tawuran di wilayah kita. Setuju? Dan seluruh warga masyarakat di Dapil 3 akan terhadap visi misi saya, apa mampu, apa bisa dibuktikan, apa bisa dipertanggungjawabkan, maka saya lakukan penandatanganan fakta integritas sebagai bukti penguatan saya, hitam di atas putih di atas materai. Dan ini saya lakukan di seluruh tokoh masyarakat, warga masyarakat secara umum. Nah, inilah salah satu bukti keseriusan saya bahwa penandatanganan MOU itu, penandatanganan fakta integritas itu bukan hal yang gampang. Itu pidana urusannya ketika saya tidak mampu melakukan yang merealisasi apa yang saya sampaikan pada hari ini. Karena fakta integritas itu yang saya tanda tangani di atas materai akan tercantum di barcode ini. Jadi siapapun nanti warga masyarakat yang pegang kartu ini bisa tuntut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Den Jamal. Dan Jamal dari partai